Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. 2 pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Padang Panjang. Pemadam kebakaran Sijunjung gelar simulasi. Warga dilatih menangani peristiwa kebakaran dalam skala kecil. Polisi tembak mati polisi di kantor polisi Solok Selatan, dihukum seumur hidup. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang menangkap 2 pemuda dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Mereka adalah Ju Fernando dan Hari Ramadhani yang ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 37 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di bawah sofa ruang tamu. Petugas juga menyita berbagai peralatan penggunaan sabu-sabu, serta sebuah telepon genggam. Dari pengakuannya, barang haram itu diperoleh dari seorang bandar yang saat ini tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Modus operandinya, tersangka menghubungi bandar. Kemudian bandar menugaskan kurirnya untuk mengantarkan pesanan dengan cara lempar di titik yang telah ditentukan. Personil Satgas Narkoba menemukan saudara Ju Fernando di sebuah rumah, yaitu milik saudaranya Hari Ramadhani bin Suparman, panggilan Ari. Ditemukan 37 paket narkotika jenis sabu. Modusnya dia komunikasi dengan AP, kemudian sistem lempar. Berarti dari orang dalam mungkin disuruh pengantar atau kurir dilempar ke daerah Sepulokoto, Penyelesaian, dan dari si Nando ini yang menjemput atau mengambil ke lokasi tersebut. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Kebakaran menjadi ancaman serius saat musim kemarau tiba. Untuk mengantisipasi bencana itu, petugas pemadam kebakaran Sijunjung menggelar simulasi dan pelatihan pemadaman kebakaran. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Koto 7 Sijunjung. Warga dilatih agar tanggap dan siap melakukan langkah pertama sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dengan melibatkan relawan, tokoh masyarakat, dan perangkat nagari, petugas memberikan pembekalan teori hingga praktik langsung di lapangan, termasuk cara menggunakan alat pemadam api ringan dengan pembasahan lokasi rawan api. Kegiatan simulasi juga menjadi bagian dari upaya sosialisasi terkait bahaya kebakaran akibat aktivitas sehari-hari seperti membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan api. Warga mengakui pelatihan ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, terutama dalam menangani kebakaran di sekitar lingkungan, karena jarak pos damkar cukup jauh dari kawasan permukiman. Masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi kebakaran sebelum tim pemadam tiba ke lokasi. Sangat bagus sekali, sangat terbantu sekali. Kami dari kebakaran, orang hilang, sangat bagus sekali. Karena pantiasuhan Iman di Nagar Tanjung itu pernah jadi karena kekurangan bantuan lah, jadi memang tidak tertolong. Kita menyelenggarakan kegiatan pembinaan relawan pemadam kebakaran di Kecamatan Koto 7. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pembinaan, kita berikan muatan dengan harapan relawan pemadam kebakaran ini bisa berdaya dan tangguh, sehingga tugas-tugas penanggulangan kebakaran yang menjadi urusannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten bisa terbantu dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Pelatihan dan simulasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tapi juga membangun kesadaran warga untuk tidak sembarangan dalam beraktivitas,
yang dapat memicu terjadinya kebakaran di musim kemarau. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Dadang Iskandar, mantan Kabak Ops Polres Solo Selatan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan kepada AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solo Selatan, pada akhir November tahun lalu. Ketua Hakim Adityo Danur Utomo menilai tindakan Dadang Iskandar tidak hanya merenggut nyawa rekan seprofesi, tapi juga melukai institusi kepolisian. Perbuatannya tidak sesuai dengan tugas kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Mendengar putusan itu, keluarga almarhum histeris dan menangis di ruang sidang. Mereka sangat kecewa dengan putusan hakim. Menurut mereka, seharusnya terdakwa dihukum mati agar ada efek jera kepada oknum polisi. Pasalnya, hal seperti ini sering terjadi. Polisi begitu gampang mengeluarkan senjata dan menembak. Apa Pak adil dengan hukuman yang anak saya tidak akan pernah kembali. Bukan saya mau memperjuangkan anak saya bangkit, tidak akan bisa lagi hidup kembali. Tapi bagaimana dengan kedepannya, dengan institusi kepolisian? Harusnya dibuat efek jera. Kalau dia mengatakan kalau seandainya dihukum dengan hukuman mati itu efek jera buat polisi. Tapi kalau begitu ya gampang aja. Nanti kita buat lagi. Ada lagi oknum yang seperti itu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum melalui Kasih Penkum Kejati Sumbar, M. Rashid mengatakan masih pikir-pikir dengan putusan tersebut. Pasalnya, dalam sidang tuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Putusan perkara pembunuhan terdakwa Dadang itu, jaksa menyatakan pikir-pikir karena tuntutan jaksa dengan putusan pengadilan itu berbeda, di mana jaksa melakukan tuntutan hukuman mati, sementara hakim memutuskan pidana seumur hidup. Suasana sidang dijaga ketat polisi militer, baik di pintu masuk ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Padang maupun di dalam ruang. Peristiwa penembakan itu terjadi pada tanggal 24 November tahun lalu. Penyebabnya diduga karena korban melakukan razia terhadap tambang emas ilegal yang diduga dilindungi oleh terdakwa. Robiham melaporkan dari Padang. Penyebaran serangan hama wereng di Pariaman semakin menggila. Hama ini telah menyebar di 4 kecamatan, Pariaman, Pariaman Tengah, Pariaman Selatan, dan Pariaman Utara. Akibatnya, hasil sawah yang diandalkan sebagai sumber pendapatan tak bisa lagi diharapkan karena hasil panennya anjlok. Bahkan ada petani yang rugi total karena buah padinya tidak ada lagi. Gagal panen dialami petani sampai 3 kali dalam setahun. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, seperti penyemprotan, namun selalu gagal. Terlebih, sifat wereng ini yang sangat cepat menyebar dari satu lahan sawah ke sawah yang lainnya. Gagal panen udah 3 kali, kena penyakit wereng, udah macam-macam racunnya, istilahnya insektisidanya dipakai, nggak bisa. Kondisi sawah saat ini lagi sakit, lagi dapat musibah. Kalau kata orang pertanian mah wereng. Itu hampir merata dah? Hampir merata keseluruhannya. Anggota DPRD Pariaman yang memperoleh informasi maraknya hama wereng dari Berita Padang melakukan peninjauan. Dari areal persawahan di Pariaman seluas lebih dari 1.600 hektar, 70% diantaranya telah diserang hama wereng. Mengantisipasi penderitaan petani, anggota dewan yang terhormat itu mengalokasikan anggaran melalui dana pokok pikirannya untuk pembelian pestisida dan menganggarkan pembelian pesawat nirawak untuk memudahkan petani melakukan penyemprotan. Hama wereng dan hama tikus itu memang membuat hasil panennya lebih kurang dan tentunya berdampak kepada ketahanan pangan di Kota Pariaman sendiri khususnya. Kalau bisa saya persisikan lebih dari 50% kena.
Malahan saya bisa menyampaikan 70% kena dari 1.666 hektar. Juga untuk jangka panjang kita anggarkan pembelian 4 buah drone untuk antisipasi tahun depan. Mungkin kalau ada lagi, nah kita sudah punya peralatan drone untuk menyemprot, dan juga kita anggarkan lagi pembelian insektisida. Petani berharap Dinas Pertanian Pariaman lebih memperhatikan kondisi ini agar hama wereng dapat diberantas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.